Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kalau kita berfikir nikmat yang Allah berikan, kalau kita merenungkan segala kebaikan yang kita rasakan, kita akan sadar bahwa kita masih jauh dari kata bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ya Allah, semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk para sahabat Nabi, khususnya untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun engkau berada, pada malam hari ini, tepatnya tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriah, kita kembali berjumpa untuk mengkaji tentang bagaimana adab seorang muslim, bagaimana sejatinya seorang yang mengaku beragama Islam dalam kehidupan ini. Kita tidak berbicara tentang sholat dia, tapi kita berbicara tentang perilaku dan sikap dia dengan sesama, dengan benda, dengan lingkungan, dengan rumahnya, dengan kendaraannya. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang babun as-saraf fil mal, bab tentang berlebih-lebihan, tentang menghamburkan harta. Kita ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Kita membahas sebuah hadis di mana Allah meridai Jalla Jalaluh 3 hal, dan Allah murka terhadap 3 perkara. 3 hal yang diridai Allah, yang pertama adalah tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua adalah bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah. Yang ketiga adalah memberikan nasihat kepada penguasa-penguasa. Itu 3 hal yang diridhain oleh Allah. Adapun 3 perkara yang dibenci oleh Allah, yang Allah murka terhadapnya, yang pertama adalah qil wa qal, tenggelam dalam katanya dan dia berkata, dalam berita-berita yang kurang bermanfaat, mengejar informasi yang tidak membuat dia tambah kaya, tidak membuat dia tambah dekat kepada Allah, yang ada waktu habis tanpa faedah. Hal kedua yang dibenci oleh Allah adalah kathratus su'al, banyak bertanya atau banyak meminta. Bertanya sesuatu yang tidak berguna atau meminta sesuatu yang sejatinya dia tidak membutuhkan. Dan yang ketiga, itu yang kita janjikan kita akan bahas lebih luas lagi, tentang idha'atul mal, tentang menghilangkan harta, membuang-buang harta.
Allah benci. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis. Anda akan baca hadis ini, kemudian kita akan membahas tentang masalah menghambur-hamburkan harta. Lebih dalam lagi. Karena di masa sekarang banyak orang membuang-buang hartanya, tapi dia nggak sadar kalau dia sedang melakukan tindakan israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak dia butuhkan. Imam Bukhari berkata, haddatsana Abdullah bin Sa'id, qala haddatsana Sa'id bin Mansur, qala haddatsana Ismail bin Zakaria an Amr bin Qais al-Mullai an al-Minhal an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi azza wa jalla. Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas tentang firman Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Ini firman Allah di surat Saba ayat 39. Ibnu Abbas menukil firman Allah sepotong dari firman Allah, yaitu apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu apapun, niscaya Allah akan menggantikan, dan Dia sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Sebelum potongan yang dikutip oleh Ibnu Abbas, Allah mengatakan, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah." Katakan, sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh, Rabbi, Dia meluaskan rizki, membentangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki. Allahu Akbar. Jadi pemirsa rahimakallah, di sini seorang muslim ketika menghayati makna ayat ini, insya Allah tidak ada hasad, iri dan dengki. Kenapa? Karena yang ngasih fulan tuh Allah. Allah memperluas rizkinya fulan, dan Allah mempersempit rizkimu. Itu Allah. Sehingga engkau tidak perlu iri kepada fulan. Kenapa fulan? Jangan bilang kenapa. Itu Allah yang kasih sama dia. Dan Nabi diperintahkan untuk berkata, "Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih." Dari siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yaqdirulah. Dan untuk siapa yang Allah kehendaki, Allah bikin sempit rezekinya. Tertakar buat dia. Yang fulan Masya Allah. Sampai ada istilah fulan Masya Allah. Duitnya itu tidak ada nomor serinya. Ada yang mengatakan fulan Masya Allah. Seakan-akan fulusnya itu adalah keran yang terbuka terus, netes. Nah, Allah yang kasih sama dia. Sedangkan untuk dirimu mungkin netes. Ada yang kadang-kala tertutup, kadang-kala terbuka. Allah yang bikin. Lalu Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'." Apa saja yang kalian infakkan dari segala sesuatu, fahuwa yukhlifu. Dia akan memberikan ganti. Allah akan memberikan ganti. Yang kau belanjakan Allah akan kasih ganti. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Fi ghairi israfin wala taqtir. Seorang ketika berinfak itu dia tidak boleh berlebih-lebihan. Ada orang yang berlebih-lebihkan sedekah, kemudian dia susah. Wala taqtir. Taqtir itu artinya ya pelit. Terlalu sedikit yang dia infakkan. Jangan. Allah akan mau kasih ganti buat kau. Maka seharusnya kau infakkan tuh harta. Allah berjanji. Allah tidak pernah ingkar janji. Khususnya di masa-masa kita melihat saudara-saudara kita susah. Dulu tuh Nabi SAW sempat melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Sempat dilarang. Setelah itu diperbolehkan. Ketika dilihat umat Islam sudah mulai terbuka bagi mereka nikmat, pintu-pintu rezeki terbuka, maka yang mau nyimpan silahkan nyimpan. Tapi ketika kau punya uang, jangan pelit dan jangan berlebih-lebihan. Ini dalam urusan sedekah. Baik, kemudian
Bab yang selanjutnya, babul mubadzirin. Bab tentang orang-orang yang tabdzir. Kita sering mendengar, oh mubadzir fulan. Allah mengatakan di surah Al-Isra ya, berkaitan dengan tabdzir ini. Di surah Al-Isra ayat 26-27. Allah mengatakan wa ati dzal qurba haqqahu. Berikan kepada kerabat itu hak mereka. Hak kerabat kita punya hak. Itu yang disebut haqqus silah, hak silaturahim buat mereka. Mereka punya wa ati dzal qurba haqqahu. Allah yang memerintahkan kepadamu, kasih itu haknya dia. Wal miskin. Yang kedua, kau kasih orang miskin. Wabnas sabil. Dan orang-orang yang terputus dalam perjalanannya. Seperti kadang-kala ada orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang karena tiketnya hangus. Atau karena kehilangan duit. Atau bekalnya habis. Kau kasih mereka. Wala tubadzir tabdzir. Dan engkau jangan tabdzir. Apa makna tabdzir? Tabdzir itu adalah membelanjakan harta tidak di tempatnya. Tidak di jalan ketaatan. Itu tabdzir. Sedangkan israf berlebih-lebihan. Bukan dosa yang dia lakukan, tapi dia berlebih-lebihan. Itulah yang menyebabkan masuk dalam larangan Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama orang-orang yang berlebih-lebihan. Kalau tabdzir itu lebih kepada membelanjakan harta dalam hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat, dalam hal-hal yang haram. Kenapa? Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang tabdzir itu adalah saudaranya setan. Subhanallah. Setan itu punya saudara dari Bani Adam. Iya. Hati-hati, kau bisa jadi punya hubungan kerabat sama setan. Lewat mana? Lewat tabdzir. Ketika engkau membelanjakan hartamu dalam kemaksiatan, dalam jalan-jalan yang tidak diridhai Allah, maka sejatinya kau adalah saudaranya syaitan. Dan ketahuilah syaitan itu kufur kepada Rabbnya. Begitu pula orang yang tabdzir. Dia kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Salamah an Muslim al-Batin an Abil Ubaidain qala sa'altu Abdullah anil mubadzirin. Ini seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud. Aku bertanya tentang makna al-mubadzirin. Allah mengatakan innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Siapa sih yang disebut orang mubadzir? Kayak apa modelnya? Apakah ketika makan kemudian dibuang itu masuk mubadzir? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qal alladzina yunfiquna fi ghairi haqq. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya tidak di jalan kebenaran. Itu mubadzir. Walaupun hanya 1.000 perak. 1.000 perak tuh kau berikan kepada pelaku kemaksiatan atau kau gunakan untuk kemaksiatan, itu mubadzir. Bagaimana kalau lebih dari itu? Seperti orang yang beli sabu-sabu, mubadzir. Orang yang datang ke tempat-tempat maksiat, ke tempat kafe, karaoke, tempat di situ banyak kemaksiatan, umpamanya mubadzir, uang yang kau keluarkan itu, kau termasuk saudaranya syaitan. Ingat, kalau berlebihan masuk israf, tapi kalau tabdzir itu yang menginfakkan hartanya tidak di jalan Allah. Begitu pula Ibnu Abbas memaknai mubadzir, yang membelanjakan hartanya tidak di jalan kebenaran, walaupun sedikit. Tapi kita akan bahas sekarang tentang menghambur-hamburkan uang ini. Karena ini pembahasan yang Ana lihat urgen untuk dibahas di masa orang-orang sudah tidak perhatian dengan kemana dia belanja. Ingat para jamaah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kaki hamba itu, kaki anak Adam itu tidak akan berpindah pada hari kiamat dari sisi Rabbnya, min indi rabbih, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Dan sebagian hadis tentang 4 perkara. Dan riwayat Tirmidzi ditanya 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya. Di sini dimulai dengan umur karena itu modal utama manusia. Modal hidup itu umur. Kau punya waktu, itu modal hidup. Kau akan ditanya. Allah kasih kepada fulan umur 50 tahun, dia meninggal 50 tahun. Allah akan tanya tuh. Dari sejak engkau balik akan ditanya, apa yang kau lakukan? Untuk apa waktu yang Allah berikan kepada 24 jam kali 50 tahun. Yang kedua, an syababihi fima ablah. Ditanya tentang masa mudanya. Berkaitan dengan masa muda ini, masa muda itu adalah bagian dari umur manusia. Di situ ada pertanyaan khusus tentang masa muda, dikarenakan anak muda ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang yang sudah sepuh. Anak muda itu fisiknya kuat, nggak gampang capek. Kemudian ketika itu dia memiliki syahwat yang bergejolak, akan ditanya, kau gunakan untuk apa tuh? Sehingga anak muda itu disuruh segera nikah sama Nabi SAW yang punya kemampuan menikah. Karena masa muda ini akan jadi pertanyaan nanti pada hari kiamat. Kalau orang yang sudah sepuh, sudah pensiun, suka ke masjid, suka baca Quran, wajar. Dia sudah tua memang, sudah lemah. Tapi kalau anak muda ke masjid dalam kondisi dia, Masya Allah, godaannya begitu kuat, itu sesuatu banget buat dia. Dan ada pertanyaan nanti buat kau yang muda. Masa mudamu untuk apa? Iya Ustaz, sudah tobat, udah tua. Iya, tapi tetap akan ditanya. Dosa-dosa masa muda itu. Apa yang kau lakukan pada waktu itu? Yang ketiga, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang ketiga dan keempat tentang hartanya. Harta nih, dari mana kau mendapatkan itu harta? Pertanyaan itu harus kau jawab. Dari mana kau dapat tuh duit? Baik, lolos. Ternyata dia dapat dengan cara yang halal. Semuanya halal, tidak ada syubhat. Gak cukup di sana pertanyaan tentang harta. Akan ditanyakan, wa fima anfaqahu. Kemana kau infakkan? Kemana kau belanjakan? Kemana kau keluarkan uang halal yang Allah berikan kepadamu? Insya Allah, orang yang dapat dari hasil halal, mudah-mudahan keluarnya ke yang halal. Tapi biasanya nih, orang yang dapat dari hasil yang haram, keluarnya ke yang haram juga. Seperti para perampok, tukang begal. Ketika dia merampas sepeda motor. Lalu dia jual tuh motor 1,5 juta. Semalam habis tuh duit 1,5 juta. Dia beli sabu-sabu. Dia mabuk sama teman-temannya. Na'udzubillah. Dia berpesta. Dari hasil yang haram. Sulit untuk diajak kepada yang baik. Maka kau akan ditanya, kemana kau infakkan? Yang kau dapatkan halal akan ditanya, akan dihisab. Kalau yang haram sudah azab. Tapi yang halal pun akan ditanya. Dari mana kau dapat dan kemana kau infakkan? Adapun pertanyaan yang kelima adalah, an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya, kau gunakan untuk apa ilmumu? Kau gunakan untuk kemaksiatan? Kau amalkan apa yang kau ketahui? Atau hanya sekedar untuk menghiasi bibirmu? Sedangkan kau jauh dari pengamalan hal itu. Jadi berkaitan dengan harta ada pertanyaan dua. Dari mana kau dapatkan? Dan kemana kau infakkan? Dan kalau kita lihat, kita hidup di masa
yang banyak orang tidak peduli dengan harta yang dia dapatkan. Bahkan yang ada di dalam benak dia, bagaimana dia dapat duit dan duit itu. Berkaitan dengan infak. Karena babnya bab tentang menginfakkan harta, membelanjakan harta. Para ulama menjelaskan bahwasanya membelanjakan harta, mengeluarkan harta itu ada 3 tempat. Yang pertama, menginfakkan harta di jalan-jalan yang dicela oleh syariat. Tentu ini haram. Orang gunakan hartanya untuk judi, untuk beli patung, gunakan hartanya untuk ke tempat-tempat maksiat. Dia beli khamar, dia beli sabu-sabu, selesai. Kita tahu itu haram. Itu yang saudara syaitan. Yang kedua, menginfakkan harta di jalan-jalan yang disukai oleh agama. Yang diperintahkan kita untuk menginfakkan harta di situ. Untuk bangun masjid, untuk membantu saudara-saudara kita di Rohingya, untuk membantu sekolahan, untuk wakaf tanah. Ini hal-hal yang dipuji oleh syariat. Dan kita dianjurkan untuk menginfakkan harta kita di sana. Yang seperti ini, ya terpuji. Namun dengan catatan. Apa catatannya? Kau tidak boleh berlebih-lebihan. Dan kau jangan sampai dengan menginfakkan harta secara berlebih-lebihan, akhirnya kau menyesali ketika kau jatuh jadi miskin. Kau mengatakan, andai kata aku tidak memberi, andai kata masih ada sisa yang aku berikan. Karena ada orang-orang yang bersodakoh di jalan-jalan kebaikan, akhirnya dia melantarkan anak dan istrinya. Kau dosa. Ustaz, Anda menginfakkan di jalan Allah. Nah, ngasih makan anak istri itu jalan Allah. Maka kau harus tahu. Hal kedua ini, bentuk kedua adalah menginfakkan di jalan-jalan yang disyariatkan. Tapi dengan catatan yang pertama, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, kau harus ikhlas. Tiada guna engkau membangun sebuah masjid. Tiada manfaat engkau membangun sebuah sekolahan. Atau engkau mengaspal jalan. Atau engkau kalau nggak ngaspal, kadangkala paving. Atau engkau memberi janda-janda. Memberi anak-anak sekolah. Ketika engkau tidak ikhlas lillahi ta'ala. Wallahi berat jemaah. Babnya berat. Karena tetap kalau yang pertama itu urusannya syahwat. Syahwatnya syahwat kelezatan ke jasmani dia. Tapi kalau urusan riya ini kadang-kala kelezatan jiwanya. Dia suka dipuji, suka disanjung. Maka kita perlu berhati-hati dalam masalah ini. Ingat, menginfakkan dalam jalan-jalan kebaikan itu diperintahkan, itu disukai oleh Allah. Pelakunya dicintai oleh Sang Pencipta, tapi dengan catatan kau tidak berlebih-lebihan dan kau tidak riya dalam melakukan hal itu. Kemudian model yang ketiga, yaitu menginfakkan hartanya di perkara-perkara yang mubah. Secara hukum asal mubah aja. Seperti hal-hal yang disukai jiwa, kau mau beli mobil, kau mau perindah rumahmu, engkau mau beli motor, kau mau beli baju, beli jam, beli mas-masan, hal-hal yang mubah. Bagaimana tentang hal-hal yang mubah ini? Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dia membelanjakan hartanya di hal-hal yang mubah itu yang sesuai dengan kondisi orang itu. Sesuai dengan harta yang dia miliki, maka tidak disebut berlebih-lebihan. Seperti orang penghasilannya tiap hari, umpamanya dia punya
pemasukan tiap hari 10 juta. Lalu orang ini beli jam seharga 50 juta. Berlebih-lebihan enggak? Kayaknya kalau melihat kepada sisi pemasukan dia 10 juta, dia sebulan berarti 300 juta. Kalau cuma 50 juta ya tidak berlebih-lebihan. Untuk orang dia, orang kayak gitu tuh, melihat kepada penghasilannya. Orang penghasilannya Masya Allah, tiap bulan dia dapat keuntungan umpamanya 10 miliar. Beli tas harganya 1 miliar. Walaupun anak rasa berlebih-lebihan. Tapi secara keuangan dia, itu nggak berlebih-lebihan. Dia punya uang banyak. Dia beli sesuai dengan kondisi dia. Saat lifestyle, gaya hidup nih. Anak kalau pakai tas yang harga 250.000 diketawain. Ya itu kehidupan dunia lah, untuk berbangga-banggaan. Tapi ingat, ini yang pertama yang sesuai dengan kondisi orang itu. Tapi kalau kita pemasukannya tiap bulan umpamanya 5 juta. Lalu beli jam harga 10 juta. Beli jam harga 10 juta. Berlebih-lebihan enggak? Yang itu beli jam harga 50 juta. Yang ini beli jam harga 10 juta. Atau beli jam harga 5 juta. Berlebih-lebihan. Kenapa? Berarti uang sebulan, uang kerjamu sebulan habis tuh cuma beli itu. Terus kau punya tanggung jawab. Kau punya anak. Kau punya istri. Maka ingat, berkaitan dengan membelanjakan harta dalam hal-hal yang mubah, itu melihat kepada kondisi orang. Bisa jadi buat satu orang dengan harga yang sama itu berlebih-lebihan, tapi buat orang lain tidak. Ini makan. Subhanallah ya, di Jakarta itu kadang-kala kalau anak diajak makan ya sama panitia kajian, Allahu Akbar, anak sampai nggak enak makan. Anak pernah diajak makan di seafood itu, di dekat Ancol sana kalau nggak salah. Habis makan ikan, Masya Allah enak ikannya. Ada yang dibakar, ada yang digoreng. Habis kita anak turun. Nah, terus Anda ngelihat banyak ikan-ikan hidup di situ. Anda setelah ngelihat harganya nggak enak makan lagi. Karena Anda lihat di kampung Anda nih, di Jember nih, itu ikan per kilonya 40.000. Di Jember tuh kan kerapu. Beli 40.000. Di sana 1 on 40.000. Anda ngomong Allahu Akbar. Berarti 1 kilo 400.000. Tapi kalau buat anak beli itu berlebih-lebihan itu. Berlebih-lebihan kau beli ikan 1 onnya 40.000. Tapi buat orang yang memiliki penghasilan lebih, buat dia itu biasa. Maka membelanjakan harta dalam hal-hal yang mubah melihat kepada kondisi orang itu. Ekonomi dia gimana? Bisa jadi buat fulan berlebih-lebihan, buat fulan tidak. Karena dia punya penghasilan, dia cukup. Maka itu tidak berlebih-lebihan. Baik, yang kedua, ini kita bahas, pertama kita tadi bahas 3 model membelanjakan harta. Yang satu dalam hal-hal yang tidak disyariatkan, haram hukumnya. Yang kedua dalam hal-hal yang disyariatkan, maka kita dianjurkan, tapi dengan catatan, pertama kita tidak berlebih-lebihan dan tidak riya dalam hal itu. Yang keempat dalam hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang sesuai dengan kondisi ekonomi itu orang. Wajar tuh, dia pakai mobil harganya, ya berapa harga mobilmu? 1,5 miliar umpamanya. Iya, wajar. Dia penghasilan sebulan 1 miliar. Berarti dia cukup menabung 3 bulan, dapat tuh mobil. Baik. Yang kedua, ini model yang kedua dari yang ketiga yang kita bahas tadi. Adalah yang tidak sesuai dengan kondisi dia. Secara
Tradisi, aduh nggak pantas kau melakukan itu. Tidak sesuai. Maka ini terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, dia melakukan itu. Kondisinya dia sebenarnya nggak, apa ya, istilahnya itu nggak sesuai lah. Dia beli itu. Dia membelanjakan ke tempat itu nggak sesuai. Cuma kadangkala dia butuh. Dia butuh. Dia beli itu karena kebutuhan. Maka di sini tidak berlebih-lebihan buat dia. Walaupun kata orang, kok beli itu sih? Seharusnya enggak, kata dia. Ya cuma aku butuh. Kok kan penghasilanmu? Mau orang beli motor. Kita bicara beli motor. Dia punya penghasilan 1 bulan, mamanya, ya sehari 30.000. Sebulan 1 juta lah. Ada orang-orang yang gajinya di Jember 700.000. Dia beli motor dengan harga 2,5 juta mamanya. Orang mengatakan, kau kan cukup naik sepeda kalau nggak mampu beli motor. Cuma aku butuh sama motor. Jadi dia tidak berlebih-lebihan. Karena dia butuh. Walaupun secara kondisi ekonomi nggak cukup duitnya dia. Tapi karena kebutuhan, maka tidak termasuk berlebih-lebihan. Nih, kalau kita bilang beli motor dia, cuma minta motor Ana harus beli yang baru. Ya, kalau kau harus beli yang baru, kau berlebih-lebihan. Yang kau butuhkan kan kendaraan yang mengantarkanmu dari rumah ke tempat kerja. Dan itu tidak harus baru. Kalau kau baru, kau akan terjebak kepada hutang yang besar, maka hidupmu akan susah. Karena tadi ada dorongan untuk hidup mewah, untuk tampil beda umpamanya. Tapi kalau yang tadi dia karena butuh, tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, ini model, mudah-mudahan antum bisa ngikutin. Anak ulangin lagi nih. Yang pertama, menginfakkan harta dalam hal yang dibenci oleh syariat, itu haram. Yang kedua, dalam hal yang disyariatkan, itu boleh tanpa berlebih-lebihan dan tanpa riya. Yang ketiga, dalam hal-hal yang mubah. Dalam hal-hal yang mubah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang sesuai dengan kondisi orang itu. Secara uruf yang kita lihat, sesuai lah. Dia memang penghasilan segitu. Yang kedua, yang tidak sesuai. Kondisinya nggak sesuai kau beli itu. Cuma, yang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, karena kebutuhan. Bukan karena ingin gaya. Yang kedua, bukan karena kebutuhan. Maka jumhur ulama mengatakan, yang kedua ini masuk israf. Masuk berlebih-lebihan. Tapi jamaah rahimakallah, apa yang menyebabkan orang sekarang hidup berlebih-lebihan, berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang di masa sekarang ini, dalam kondisi dia nggak butuh? Banyak penyebabnya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, ya, kalau kita bicara ini model sekarang, salah satu contoh berlebih-lebihan, atau bahkan masuk tabdzir. Membeli, ini disebutkan para ulama, membeli nomor-nomor spesial. Nomor HP. Yang nomornya akhirnya sama dengan tanggal lahirnya. Plat nomor mobil. Platnya doang nih. Platnya doang sama dengan harga mobilnya. Berlebih-lebihan nggak? Kalau itu Anda rasa berlebih-lebihan lah kau. Kau emangnya plat mobil itu dibuat apa gitu? Beli plat mobil yang nomornya cuma 1 pokoknya. Apa kadangkala ada Eko bisa dibaca macam-macam dengan harga yang mahal dia beli. Kalau harganya nggak mahal nggak apa-apa, tapi kadangkala lebih mahal dari harga mobilnya. Dan ada pelelangan jemaah. Nomor cantik itu subhanallah ya. Di Arab itu nggak tahu di sini ada nomor cantik yang dijual 1 juta real. 1 juta real. 3 miliar setengah. Iya kalau Anda nggak salah baca itu. Jadi seperti itu. Ada orang punya duit memang. Tapi kalau itu kan kau bukan kebutuhan. Iya kalau untuk kelezatan kayak kau makan memang di restoran yang mewah. Kau punya duit fadl. Tapi kalau plat nomor ini, plat nomor mobil, dijual jutaan. Kau akan ditanya nanti pada hari kiamat.
Kemana kau infakkan hartamu? Oh, buat beli plat mobil. Plat nomornya mobil. Yang manusia itu ingin tampil beda. Ingin gampang dikenal. Tapi kalau dia enggak, anak beli nomor ini yang gampang menghafalnya. Umpamanya. Tapi ya, sekarang orang itu nggak menghafal udah. Udah semuanya di save di nomor HP. Kemudian aksesoris mobil yang tidak dibutuhkan. Atau aksesoris rumah yang tidak dibutuhkan. Itu masuk berlebih-lebihan. Dan mobil-mobil yang ingin tampil beda kadang-kala semakin lama masuk thawb syuhra. Kita nggak boleh pakai baju syuhra. Baju itu yang kalau kita pakai jadi satu kampung tuh ngeliatin kita tuh. Wah, fulan gitu ya. Mobil gimana? Sebenarnya lama memasukkan mobil tuh masuk ke sana ketika tujuannya dia bukan kebutuhan, tapi memang untuk tampil beda. Jadi kita jangan berlebih-lebihan dan jangan mubadzir dalam kehidupan ini. Yang di pemerintahan, para pejabat negara juga hati-hati. Karena sempat rame beberapa waktu yang lalu tentang mobilnya para pejabat umpamanya ya, yang terlalu mahal harganya, atau pesta-pesta yang diadakan yang tidak ada faedahnya. Bahkan di situ ada unsur kemaksiatan, itu masuk tuh innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu saudaranya syaitan. Kau untuk pesta-pesta yang kemudian dibuang, kemudian Anda melihat termasuk mubadzir dan termasuk berlebih-lebihan kayaknya, ini mudah-mudahan Anda nggak salah, karangan bunga. Karangan bunga. Karangan bunga gede-gede, sempat di Jakarta ribut ada karangan bunga yang akhirnya dibakar. Kau kasihkan ke fakir miskin. Kalau kau lakukan untuk membangun sesuatu yang bermanfaat untuk WC umum atau apa, kau akan dapatkan tuh pahala. Dan ini tidak ada faedahnya sama sekali. Apa manfaatnya? Kemarin ada teman, dia tidak datang ke pernikahan salah satu teman kita. Dan tanya, bang datang? Aduh nggak datang. Tapi kita kirim karangan bunga. Ana ngomong, bang buat apa bang kirim karangan bunga sama dia? Cuma untuk ditaruh di pinggir jalan. Setelah itu selesai. Ada manfaatnya buat yang menikah? Wallahu a'lam. Kayaknya nggak ada manfaat. Makanya kadang-kala teman-teman ngomong, ya Allah, ahsan dikasih mentahannya, kasih fulusnya tuh lebih bermanfaat. Maka bagi orang-orang yang sekarang ribut dengan karangan bunga macam-macam, berikan sesuatu yang lebih bermanfaat buat dia. Duitnya itu buat apa? Ustaz, dia nggak butuh duit. Dia butuh, iya kau berikan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Kemudian termasuk berlebih-lebihan bikin undangan. Undangan pernikahan. Satu undangan 25.000. Elegan banget. Tulisannya emas, macam-macam. Selesai dibaca sama Ana, mau dapat tuh. Ana pernah dapat undangan, Masya Allah bagus banget. Terus Ana ngomong, mau dibikin apa nih undangan? Buang ke tempat sampah. Selesai. Kau buang tuh duit tuh. Itu berlebih-lebihan jamaah. Kalau kau mau bikin undangan supaya nggak mubadzir undangan itu, bikin yang bermanfaat. Undangannya di sebuah buku zikir pagi sore. Kau pesen ke percetakan khusus, dikasih belakangnya undangan pernikahan. Insya Allah itu manfaat. Atau kau bikin kalender atau apalah yang ada manfaatnya. Tapi kalau sekedar model tadi karangan bunga yang kemudian dibakar, kemudian dibuang, undangan-undangan seperti itu, Allah. Maka mereka nih berusaha untuk dia tidak berlebih-lebihan dalam berharta. Tapi kita bicara tentang apa penyebab orang berlebih-lebihan atau orang menghambur-hamburkan uang tidak dalam hal yang bermanfaat. Yang pertama, propaganda komersil, iklan-iklan barang.
Itu di mana-mana dipasang. Dan fitnah buat kita di pinggir jalan ngelihat, aduh kok kayaknya bagus tuh. Padahal kok nggak butuh. Gara-gara itu, Masya Allah, ada orang yang beli alat olahraga. Beli treadmill, Masya Allah, beli 12 juta. Bawa ke rumah, dia lihat iklannya tuh bagus. Pakai seminggu, terus sampai mati nggak dipakai lagi. Kau buang hartamu di situ. Gara-gara apa? Gara-gara iklan-iklan yang seperti itu. Kadang kala ada alat ini, alat itu, macam-macam ya. Makanya ya kita berusaha untuk menundukkan pandangan dalam hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, mengikuti tren. Mengikuti tren. Kalau tadi karena godaan iklan, Masya Allah, iklan makanan, iklan apa, iklan barang. Yang kedua ngikutin tren. Umpamanya HP. Dia nggak butuh, dia baru beli HP. Muncul yang baru. Dia beli yang baru lagi. Muncul yang baru, beli yang baru lagi. Muncul yang baru, beli yang baru lagi. Padahal HP-nya hanya digunakan untuk kalau dulu untuk telepon dan SMS, sekarang mungkin untuk ya, kelebihan di HP itu dengan HP yang kemarin dia beli memang lebih bagus yang kedua. Tapi secara manfaat dia dengan yang kemarin sama yang sekarang sama aja, nggak ada bedanya. Tapi itulah ngikutin tren sehingga ngikutin mereka. Kemudian yang ketiga, berbangga-banggaan. Hanya untuk menunjukkan dirinya, aku nih bisa nih seperti itu. Itu akhirnya orang menghambur-hamburkan uang. Dan yang keempat, ngikutin keinginan orang-orang yang belum lengkap akalnya. Kadang-kadang ngikutin keinginan anak-anak ya. Orang tua tuh hati-hati dengan keinginan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu minta ini, minta itu, macam dibelikan sampai rumah dibuang semua. Nggak ada manfaatnya buat mereka. Ya, karena orang tua kesian kepingin ini. Ya kau lihat. Manfaat enggak. Jangan sampai akhirnya uang itu dibuang. Fulus tuh yang dibuang. Yang orang Masya Allah ya, kalau kita lihat mainan anak-anak sekarang itu kita lihat sekali pakai buang. Sekali pakai buang. Dulu waktu kita masih kecil tuh Masya Allah. Masih seneng banget kita lihat ya. Tatkala anak-anak kreatif. Anak-anak itu bikin mobil-mobilan dari kulitnya jeruk bali. Ada jeruk bali yang gede tuh. Kulitnya dibuka. Kemudian rodanya itu kita pakai lidi, pakai sandal. Sandal-sandal jepit yang udah nggak dipakai gitu. Lalu kita pakai tali. Masya Allah, kita bawa keliling. Duit nggak habis. Duit nggak kebuang. Nanti selesai, dibuang. Selesai, tapi kan nggak keluar duit memang. Memanfaatkan yang ada. Apalagi tembak-tembakan, kuda-kudaan. Masya Allah, kuda-kudaan dulu kita pakai pelepah pisang. Diapain lah, dipotongin kemudian jadi pedang-pedangan dari pelepah pisang. Setelah itu dibuang. Memang itu untuk permainan yang selesai dibuang. Tapi nggak keluar duit. Kalau sekarang duit dibuang, jemaah. Gara-gara ngikutin mereka. Maka orang tua, jangan apa saja yang diminta oleh anaknya dikasih. Dia lihat, anak itu nggak tahu. Dia hanya ngelihat kepingin sampai nangis macam-macam. Dia nggak tahu padahal nggak ada gunanya. Maka itu hal-hal yang menyebabkan orang akhirnya membuang-buang uangnya. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan orang menghambur-hamburkan uang adalah ke pasar. Jalan-jalan ke pasar. Ke pasar nggak ada tujuan. Ada tujuan aja kadang-kala masih terkecoh, terpedaya dengan ya kalau kita lihat kan memang barang-barang tuh ditaruh di kaca, dikasih lampu yang bagus ya. Kita lihat Allahu Akbar, melihat baju bagus banget ya.
ngelihat kalau ibu-ibu tas, ngelihat sepatu ini itu sampai ada Allahu Akbar. Ada cerita, kita punya teman di Medina, pegawai di kampus kita dulu. Dia cerita, Allah anak punya harim ini, dia gajinya 5.000 real. Pas pada waktu itu 5.000 habis duitnya buat beli sepatu. Banyak banget sepatu. Ditanya sama suaminya, kata dia, banyak banget sepatumu sekarang, kata dia. Iya, lagi diskon. Type lagi diskon. Apa kalau lagi diskon kau harus beli banyak? Sedang kau tidak butuh. Itu fitnah orang berangkat ke pasar. Makanya kalau ke pasar kan dianjurkan baca doa masuk pasar. Kok masuk pasar baca doa. Dan jangan ke pasar tanpa tujuan. Kalau bisa kau catat. Aku mau beli ini, beli ini, beli. Supaya nggak masuk israf. Yang Allah tidak suka tuh. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang menghamburkan harta untuk sesuatu yang dia tidak butuhkan. Kadangkala Masya Allah, apalagi sekarang dengan adanya kartu kredit tuh, yang tinggal gesek tuh. Orang sekarang tambah menghambur-hamburkan uang. Dia harga udah nggak tanya, tinggal klik, berapa sekian, seret, selesai. Sampai rumah ternyata banyak hal yang tidak berguna buat dia. Maka yang ke pasar, apalagi mall-mall besar yang pakai AC, yang pakai tadi kaca-kaca yang indah dengan warna-warna yang menarik, ditambah lagi ada hadiahnya, ada undiannya, ada apa, sehingga orang ini tertarik untuk membeli, untuk membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan. Maka ahibati fillah, hendaklah seorang muslim, ini adab. Islam tuh mengajarkan bagaimana adab dengan hartamu. Jangan kau mengatakan, ini kan uangmu, uangku. Kau katakan, iya itu uangmu. Tapi Allah yang kasih. Dan Allah akan tanya nanti. Allah yang kasih sama kau, Allah akan tanya. Allah kan sering mengatakan, mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berinfak dengan apa yang kami rizkikan. Allah yang ngasih rizki sama kau. Maka jangan sembarangan engkau membelanjakan hartamu. Kau lihat, kau butuh, kau beli. Kau tidak butuh, kau tidak beli. Kau butuh nggak punya duit, kau tahan dulu. Kalau masih bisa bersabar. Dan apa saja yang bisa kita lakukan demi menjaga harta ini. Karena harta ini amanah. Anak yatim tuh punya harta banyak. Walinya nggak boleh tuh kasih anak harta kecuali dia sudah wabtalul yatama hatta idza balagul huluma minkum. Tunggu ayatnya. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم اللاتي جعل الله لكم قياما فارزقوهم منها. Kata Allah, kalian jangan kasihkan harta-harta yang menjadi penonggak kehidupan itu kepada orang-orang yang bodoh. Yang akhirnya harta itu digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang anak yatim, anak kecil kasih duit 20.000, anak kecil, kau kasih 20.000, habis tuh waktu itu. Kau kasih 2.000, habis 2.000 pada waktu itu. Tapi kalau 2.000 selesai. Tapi 20.000, dia akan beli ini, beli itu. Karena dia belum ngerti. Maka tugas kita ini harta tidak dihambur-hamburkan. Kita jaga tuh harta. Kita jalankan perintah Allah yang telah memberikan rizki kepada kita. Dan di antara bentuk syukur kepada Allah, menginfakkan harta itu di jalan-jalan yang Allah cintain. Ikhlas lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhal mungkin. الصوت صغير ya. Bismillah. الصوت صغير. الآن كبير صغير الصوت. نعم.
Iya, Masya Allah. Ini berkaitan dengan memperbaiki kendaraan. Ya, kalau memperbaiki kendaraan apakah termasuk menghambur-hamburkan uang atau memodifikasi kendaraan? Ini dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan memperbaiki kendaraan yang rusak. Ya harus diperbaikin yang rusak. Itu tidak menghambur-hamburkan. Tadi kita bicarakan kan ada 3 macam. Ada hal-hal yang mubah. Ketika kita memang butuh untuk hal itu, ya kita lakukan, gak ada masalah. Mobil rusak harus diperbaiki. Motor rusak harus diperbaiki. Untuk modifikasi, ya tinggal dilihat tadi. Modifikasi itu dibutuhkan atau tidak. Kalau modifikasi itu, momennya kita bicarakan mubah aja. Dan engkau mengeluarkan uang sesuai. Artinya kau memiliki uang untuk itu. Tidak sampai demi modifikasi akhirnya engkau melantarkan yang lain. Atau demi kau modifikasi mobilmu, motormu. Dan ini ada orang-orang yang mobilnya dimodifikasi, istrinya kepingin sesuatu nggak dia kasih. Anaknya ingin sesuatu yang dia butuhkan nggak dia kasih. Dia lebih mementingkan mobilnya untuk dimodifikasi. Uang dikeluarkan ke sana, ya masuk israf. Masuk berlebih-lebihan nantinya. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau membetulkan mobil yang rusak, ya kita diperintahkan. Nanti ada bab selanjutnya itu tentang memperbaiki rumah. Membuat rumah itu nyaman. Ya kita dianjurkan, diperintahkan. Tapi tidak untuk berlebih-lebihan. Untuk aksesoris-aksesoris yang tidak penting, dalam kondisi engkau tidak terlalu membutuhkan dan keuanganmu juga tidak berlebihan, maka itu akan masuk berlebih-lebihan. Barakallahu fiik. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Iya, ini pertanyaan tentang seorang kakak yang punya adik di pesantren, yang adiknya baru masuk pesantren habis duit 6 juta udah mau pindah. Pindahnya karena mengikuti ada teman-teman yang kaya yang memang mau pindah ke pesantren yang lebih nyaman. Jadi terus terang kehidupan di pesantren ini, insya Allah kalau tadi disebutkan bayar 6 juta, insya Allah hidupnya enak.
Jadi kalau anak itu merasa tidak nyaman, ajak ke pesantren yang lebih murah. Ajak ke pesantren yang lebih terpencil ya. Sehingga dia akan mensyukuri nikmat itu. Anak 6 tahun atau 7 tahun di pesantren. Anak rasakan kehidupan di pesantren itu berat. Kita makan ngantri, apalagi dulu ya, pesantren dulu itu, Masya Allah kita kena gatal-gatal ya, tangan ini semua, kadas, kudis, apa semuanya itu di pesantren dulu itu. Tapi memang begitulah kehidupan pesantren di masa lalu, sekarang sudah lebih nyaman. Maka kalau tadi anak itu mau pindah, itu mubazir. Artinya duit masuk itu, duit masuk. Yang tadi dikeluarkan, 6 juta, itu hilang. Kemudian dia masuk ke pesantren lagi, dia keluarkan duit lagi. Namun juga kita tidak bisa memaksakan. Kadangkala orang tua itu melihat anaknya, Ustaz, kalau di situ nggak mau melanjutkan. Ya kadangkala anak aku kalau di sini kayaknya nggak tahan, udah pulang ke rumah aja. Kalau aku dipindahkan ke tempat itu, baru dia mau mamanya. Ya tinggal bikin perjanjian sama dia. Kalau memang kondisinya harus memilih antara dia dipindahkan atau dia mutung di situ nggak mau melanjutkan, akhirnya pulang ke rumah, dan jadi nggak benernya dia. Maka orang tua memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Kalau memang dia harus hilang itu duit, tapi demi maslahat itu anak masuk ke pesantren lain yang mungkin memang cocok buat anak itu, ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Kemudian ketika anak-anak di pesantren, orang tua perlu mencarikan teman buat dia. Soalnya kadangkala kalau orang miskin kumpul sama orang kaya, gayanya kayak orang kaya. Kadangkala yang miskin nih gayanya lebih dari orang kaya. Ya karena dia merasa nggak pernah kayak gitu. Akhirnya dia memaksakan diri. Beli, dia lihat orang kaya beli sepatu harga 1.200.000 umpamanya. Dia biasa beli sepatu harga 50.000. Gara-gara tuh lihat orang kaya, akhirnya dia maksa ke orang tuanya, kepingin beli sepatu yang kayak gitu. Maka ini bermasalah. Jadi perlu orang tua juga memperhatikan anaknya yang dimasukkan ke pesantren, dilihat bagaimana kehidupan dia di sana, dia duduk sama siapa. Semoga anaknya betah di pesantren dan kelak jadi anak yang soleh. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan pertanyaan apakah kita membeli kuota internet itu termasuk membuang harta kita? Tergantung. Internet ini bisa jadi kebutuhan. Tadi kita bicara itu hal yang mubah. Bisa jadi kebutuhan dia butuh internet, apalagi kalau dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, dia berhubungan sama orang tuanya, dia bisa berkomunikasi dengan keluarganya, atau dia bisa mendengarkan kajian lewat internet itu, maka itu sesuatu yang baik buat dia, tidak berlebihan. Tapi ada orang yang jadi berlebihan, orang kah. Jadi orang berduit beli kuota internet 1 juta. Dan dia nggak pernah pakai. Sekedar dia ngomong sama sahibnya, nih punya aku nih tinggal sekian nih. Punya aku tinggal sekian nih. Kau lihat tuh, nih. Kalau seperti itu tidak bermanfaat, kau menghambur-hamburkan. Karena kita tahu paket kuota ini juga terbatas. 1 bulan habis umpamanya. Ada yang 3 bulan habis. Maka kau sesuaikan. Kau beli yang memang kau butuhkan. Karena ketika engkau beli memang 10 giga, kau beli. Dan kebutuhanmu tiap bulan cuma 1 giga. Lalu 9 giga tiap bulan kau buang. Mubazir atau israf, berlebih-lebihan kau. Maka kau cukup beli yang kau butuhkan. Maka berkaitan dengan kuota internet tergantung kau gunakan untuk kemaksiatan, itu tuh mubazir namanya. Ketika kuota internet kau gunakan untuk kemaksiatan,
maka itu mubazir. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang mubah, kembali kepada kebutuhan dan bagaimana kita memanfaatkannya sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Ya, setelah lama kita menunggu pertanyaan ini, akhirnya berhasil juga ya dari ukhti kita di situ Bondo, berkaitan dengan teman dia yang hidupnya berlebih-lebihan. Kemudian kalau duitnya habis dia pinjam sama tuh penanya, padahal secara ekonomi yang peminjam itu lebih nyaman ekonominya, duitnya. Cuma karena berlebih-lebihan habis akhirnya duitnya. Ditambah lagi, kalau dikatakan duit itu duit bos, dia akan bayar. Tapi kalau duit si penanya, dia akan mengendekkan dan tidak membayar. Ini permasalahan yang sebenarnya terjadi di berbagai tempat ya. Tatkala orang mengikuti model, ngikutin tren umpamanya, akhirnya dia beli ini, beli itu yang dia tidak butuhkan hanya untuk penampilan dia. Akhirnya hidup dia susah. Sampai kejadian, anak punya teman di Madinah dulu. Ketika anak kerja di radio itu, subhanallah, ya, dia cerita, ini mirip dengan kisah penanya. Dia cerita, gaji anak itu 11.000 real
11.000, enggak, waktu itu dia 9.000 apa 11.000, kira-kira 30 juta gaji dia. Gaji istrinya sebagai guru 5.000 pada waktu itu. Jadi duit itu 30 tambah 15, 45 juta kira-kira. Kata dia, kata teman Ana ini, Ana Syafiq, kata dia, tengah bulan itu pinjam duit sama pembantu. Duitnya habis. Pembantu kan duitnya disimpan terus, nggak dipakai. Ana pinjam sama pembantu. Ana kok bisa, itulah gaya hidup, kata dia. Maka itu yang terjadi dengan kita. Tatkala kita berlari di belakang model, berlari di balik ke pasar-pasar dan mal-mal, propaganda-propaganda yang ada, akhirnya kita tersiksa hidupnya. Padahal kau tidak butuh dengan hal itu. Hanya untuk memuaskan nafsumu saja. Terus bagaimana sikap kita memiliki teman yang seperti itu? Ya kita tidak pinjamin, nggak ada masalah. Afwan, Ana kalau kau butuh, Ana akan pinjamin orang yang susah umpamanya. Ketika dia tidak mampu, dia beli untuk makan, untuk biaya hidupnya. Mungkin kita bantu. Tapi kalau kau pinjam untuk gaya hidupmu, mungkin kita katakan, afwan, duitnya ada keperluan, Ana mau pakai. Ya kau memang mau pakai untuk sesuatu yang lain. Artinya kau akan pakai duit itu. Walaupun tidak sekarang, lusa atau bulan depan kau akan pakai. Apalagi kau tahu tuh orang meremehkan utang. Dan perlu kau kasih nasihat sebagai sesama muslim. Kau kasih nasihat dua. Yang pertama tentang gaya hidup dia. Yang kedua tentang masalah utang piutang. Bahwasanya orang yang menghutang dari orang lain. Dan dia niat untuk membayarnya, Allah akan bantu dia melunasinya. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafat lafahullah. Adapun orang yang ngambil dari orang duit dan dalam hatinya dia meremehkan, mungkin dia nggak bayar atau apa, maka Allah akan hancurkan dia. Maka berkaitan dengan utang jemaah tadi, gaya hidup, ya hedonisme dengan kemudahan-kemudahan, artinya kartu kredit macam-macam. Akhirnya orang itu hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Dan kita tahu bank-bank konvensional ini memang dia mencari yang seperti itu. Karena dia hidup di atas perasaan teringat orang-orang yang di bawah. Barakallahu fiik ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Berkaitan dengan kalau kita membantu orang tua kita. Apakah itu termasuk membelanjakan di jalan Allah? Atau lebih baik kita kasih anak yatim? Mana yang lebih baik? Kita bantu orang tua kita dengan harta kita, atau kita kasih anak yatim? Subhanallah, ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW di surah Al-Baqarah ya. Nah, surah Al-Baqarah ayat 215, orang-orang bertanya kepada Nabi, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, apa dan kepada siapa mereka berinfak, membelanjakan harta itu kemana dia. Apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka, ma anfaqtum min khairin. Apa yang kalian belanjakan, yang kalian nafkahkan dari harta itu, maka falil walidain, yang pertama berhak mendapatkan adalah kedua orang tua. Orang tuamu kau cukupi. Orang tuamu kau senangkan. Bapak ibumu kau bikin mereka ridho. Tanpa berlebih-lebihan. Kau bikin mereka senang. Wal aqrabin, setelah itu kerabat. Ini kita, subhanallah jamaah. Ketika umat Islam berpegang teguh dengan ajarannya, insya Allah nggak ada orang miskin. Kalaupun ada orang miskin, ada yang mengayomi dan mencukupin mereka. Kenapa? Karena hampir di setiap keluarga itu ada salah satu anggota keluarga yang mapan hidupnya. Insya Allah ada. Dan yang mapan ini punya kewajiban memperhatikan keluarganya. Jangan perhatian sama orang lain sedangkan keluargamu sendiri dalam kondisi susah.
Maka dikatakan falil walidain wal aqrabin wal yatama, dan anak-anak yatim. Kau kasih juga sama anak-anak yatim. Tapi tetap orang tua yang pertama, kerabatmu. Kemudian anak-anak yatim wal masakin, dan orang-orang miskin, wabni sabil, dan orang yang terputus jalannya. Lalu Allah katakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Artinya kalau kita berbuat baik sama orang tua, mungkin orang kampung nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita berbuat baik kepada masjid, satu kampung jadi tahu. Tapi ingat, niatmu berbuat baik adalah karena Allah. Dan kalau kau ikhlas, kau berikan kepada orang tuamu, dan Allah lihat tuh yang kau lakukan. Dan itu termasuk jalan yang paling dicintain Allah. Ketika anak memberikan nafkah kepada orang tuanya, sejatinya harta anak tuh harta orang tua. Jadi kalau orang tua ngambil harta anaknya dengan cara yang ma'ruf, itu milik dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan tentang kita punya utang kepada orang, dan pemilik barang itu, pemilik uang itu yang kita berhutang kepada dia meninggal dunia. Bagaimana sikap kita? Apakah langsung hutang itu lunas jadinya? Tidak. Hutang tetap hutang. Maka ketika orang yang punya uang itu meninggal dunia, uang itu harus kau berikan kepada ahli warisnya. Jadi kau datang kepada mereka. Ketika kau belum mampu membayar, kau sampaikan kepada mereka. Karena hutang ini dibawa mati jemaah. Bahkan orang-orang yang mati syahid, yang mati di medan perang, itu diampuni semua dosanya, illad dain, kecuali hutang. Jadi ketika kau yang punya utang, dan orang yang punya duit itu meninggal dunia, kau datang ke ahli warisnya. Jangan bersembunyi. Karena ada orang-orang yang ketika hutang itu tidak ada saksi dan tidak tertulis, dia pura-pura tidak punya utang. Apalagi dia mengetahui pihak sana tidak akan menagih, karena yang tahu hanya dia sama orang yang meninggal itu. Maka sebesar apapun utangmu, kau datang ke mereka. Kalau kau tidak mampu, kau datang ke ahli warisnya, sampaikan, afan, untuk saat ini Anda punya tanggungan sebesar 1 juta kepada yang meninggal dunia. Anda minta antum sabar, kalau Anda punya rezeki Anda akan balik. Dan itu termasuk sikap gentle seorang muslim. Karena jangan sampai melarikan diri dari tanggung jawab. Kau akan ditanya kalau pada hari kiamat berkaitan dengan hutang ya. Dan baca doa. Baca doa tuh.
Doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Insya Allah Allah akan bantu engkau melunasi hutangmu. Tapi tetap hutang itu harus dibayar. Kalau sudah meninggal berarti kepada ahli warisnya. Kalau orang itu nggak ketahuan kemana. Lebih berat lagi nih. Kau punya utang, orangnya sudah pindah. Dan kau tidak punya nomor HP-nya. Maka uang itu kau sedekahkan atas nama orang itu. Dan suatu hari kalau orang itu datang, masih hidup orang itu, kau temuin dia, katakan, dulu aku punya utang 1 juta. Dan setelah bertahun-tahun aku nggak dapatkan engkau, akhirnya uang itu aku sedekahkan ke masjid dengan namamu. Kalau orang itu nerima, alhamdulillah. Nggak nerima, ya udah kau bayarin, sedekah itu kau yang bersedekah. Barakallahu fitna. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini penanya dari Bandung nih. Dia punya ibu dan dia bertanya, dia sudah menikah, punya istri dan punya anak. Kondisinya, apakah seorang yang sudah menikah, lelaki yang sudah menikah, dia tidak punya kewajiban merawat ibunya? Di samping lagi itu, lelaki dapat wejangan dari istrinya kalau ibunya itu tidak punya peran mengurusi cucu-cucunya. Jadi sang anak tidak perlu berbakti sama ibunya. Subhanallah. Kewajiban mengurus cucu itu istri, itu anak. Jadi sang istri wajib mengurus anak suaminya. Dan sang suami wajib ngurusin ibunya. Karena si ibu dulu ngurusin tuh anak. Dan nanti istri akan mendapatkan kebaktian anak-anaknya ketika dia ngurusin anaknya. Dan seorang suami harus tegas, jamaah. Tegas dalam kebenaran. Allah menjadikan seorang suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia luruskan istrinya. Dia katakan kepada istrinya, "Afwan, engkau tidak punya peran dalam ngurus aku ketika aku kecil. Ibuku, sampai aku kawin ibuku yang ngurusin aku. Dan kalau ada apa-apa pun ibuku yang akan menerima aku." Jadi surga seorang suami itu orang tuanya. Surga seorang istri adalah suaminya. Apabila seorang wanita protes, enak banget kalau gitu jadi orang laki. Iya, Allah menjadikan dia pemimpin. Dan engkau dikawinkan sama bapakmu seorang laki-laki. Kalau engkau tidak mau untuk berbakti kepada suamimu, maka seharusnya tidak perlu kawin. Kau tetap bersama bapak. Kau ngurusin orang tuamu. Tapi seorang bapak ngawinkan putrinya. Dia serahkan putrinya kepada laki itu. Maka seorang laki ketika mendapat penyerah itu, dia terima tuh anaknya, dia yang jadi pemimpin. Dia yang ngurusin tuh perempuan. Dia luruskan tuh perempuan. Ketika bengkok, dan dia bersabar dalam hal seperti ini. Dia pelajarin baik-baik, dia kasih tahu istrinya bahwasanya aku punya kewajiban ngurus ibuku. Tapi ketika istrinya memang tidak bisa dibawa lurus, tidak bisa dibawa menuju ke surga, ada perbedaan visi dan misi, ketika itu kau harus memilih. Kalau memang pilihannya apa kau harus bersama ibumu atau bersama istrimu, maka ingat surga dan nerakamu adalah ibumu. Dan surga dan neraka seorang istri adalah dirimu. Kalau dikatakan tidak punya peran ngurusin cucu-cucunya, iya. Tapi tuh cucu ada karena ada bapaknya. Dan siapa yang ngurusin bapaknya ketika kecil. Jadi kalau kau berpikir, si ibu nenek suruh ngurusin cucunya, durhaka tuh anak tuh. Itu satu kedurhakaan. Ketika dia masih muda ngurusin engkau aja udah capek. Anda punya istri sekarang. Ngurusin anak-anaknya capek. Bagaimana ketika dia nanti tua ngurusin cucunya? Akan semakin lelah. Dan seharusnya dia memetik buah dari dia membesarkan anak-anaknya. Dan kau sebagai anak laki, ingat. Ibumu,
ibumu, baru kemudian ayahmu, adapun istri dan anak-anak nanti. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan kalau kau punya harta, yang pertama berhak mendapatkan ibu, bukan istri dan anak-anak. Apabila yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.